kawan, bagi penderita anxiety disorder, kabar tentang kematian itu menakutkan, itu hal yang wajar ya. Kenapa Pak harus Vanessa Angel? Kenapa bukan yang lainnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Khoir, praktisi senam bawah sadar. Nah kawan, malam hari ini banyak yang chatting saya tentang Vanessa Angel, kecelakaan tragis yang merenggut nyawanya ya beserta suaminya. Nah tadi hanya banyak pertanyaan, Pak, kenapa ketika saya melihat kabarnya Vanessa Angel yang meninggal, jantung saya jadi berdebar, Pak. Pikiran gak karuan ya, gelisah, takut, badan kesemutan, panas dan gitu ya. Yaitu kawan, bagi penderita anxiety disorder, kabar tentang kematian itu menakutkan, itu hal yang wajar ya. Tapi kenapa Pak harus Vanessa Angel? Kenapa bukan yang lainnya? Kalau yang lainnya sih saya tidak apa-apa. Ini kenapa harus Vanessa Angel? Ya, kalau yang lainnya sih tetangga saya tidak menakutkan, ataupun kabar-kabar yang lainnya tidak begitu menakutkan ya. Tetapi ini khusus Vanessa Angel itu kenapa saya jadi takut sekali kan itu ya, takut sekali. Nah kawan, apapun kabar beritanya ya, garis bawah ini, kenapa Vanessa Angel ya, kenapa harus Vanessa Angel ya. Ya ini kawan ya, kita kan sudah tahu ya Vanessa Angel itu sosok seperti apa kan gitu ya, masa lalunya bagaimana ya. Ada orang yang menjuluki tentang artis 80 juta, ada juga yang narkoba, ada juga yang prostitusi, ada juga yang banyaklah hal-hal kelam di masa lalunya ya. Tetapi kebaikannya juga banyak ya. Saya tidak semata-mata hanya membicarakan masalah buruknya ya. Ini hanya saya mau menjawab sebuah pertanyaan itu ya. Ya, kenapa harus Vanessa Angel ya? Intinya seperti itu Pak. Garis bawah, masa lalunya adalah kelam ya. Nah, barangkali kawan ya, kalian yang bertanya seperti ini kebanyakan kaum hawa ini ya yang chatting ke saya. Nah, adakah kemiripan ya tentang masa lalu kalian dengan Vanessa Angel ya? Adakah kemiripan ya? Kemiripan itu yang bagaimana? Ya misalnya apakah pernah terlibat prostitusi, ataupun pernah terlibat dalam hubungan seks bebas, ataupun pernah juga mengkonsumsi narkotika ya, obat-obat terlarang, atau juga pernah melenyapkan nyawa ya, menyebabkan maksudnya aborsi ya, aborsi, ataupun kalian pernah merebut suami orang, atau kalian pernah menjadi istri kedua ya, istri simpanan, istri kedua ya. Jadi kaitannya sama itu aja kawan ya. Jadi ketika ada muncul berita seperti itu, maka memori ini akan flashback ke belakang, masa laluku bagaimana kan ya. Tapi tidak usah khawatir kawan ya, selagi kita sampai sini masih hidup, sampai detik ini masih hidup ya, berarti ya Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bertaubat ya. Ya kan gitu ya. Jadi kita masih diberi kesempatan untuk bertaubat, atau kita masih diberi kesempatan untuk memperbaiki akhlak-akhlak kita ya, atau perilaku-perilaku yang buruk di masa lalu untuk segera diperbaiki ya. Ya, yaitu dengan cara apa? Caranya dengan bertaubat ya, artinya meninggalkan kebiasaan buruk masa lalu, atau hijrah dari kebiasaan yang dulu menjadi kebiasaan yang sekarang yang lebih baik. Dan kawan juga harus yakin bahwasanya Tuhan itu Maha Pengampun ya. Artinya setiap hambanya bertaubat ya, ya insya Allah Tuhan akan mengampuni dosa kita ya. Gitu ya. Jadi yakinlah Tuhan itu Maha Pengampun ya. Jadi kawan, kalau kalian masih merasa bersalah terus, masih merasa dirinya buruk, masih merasa dirinya itu banyak dosa,
ya tentunya kita sendiri belum bisa memaafkan diri kita sendiri, ya, karena Tuhan sesuai prasangka hambanya, ya. Kita akan diampuni oleh Tuhan apabila diri kita mengampuni diri kita terlebih dahulu, ya. Jadi sebelum kamu bisa memaafkan dirimu sendiri, maka taubat dari Tuhan itu tidak akan turun. Itu ya kawan, yakinlah ya, Tuhan itu maha pengampun dan Tuhan maha penyayang. Nah gitu ya kawan, bagi yang belum bisa melakukan pembersihan diri, mau hijrah ke arah yang lebih baik, saya sarankan kalian mencari guru pendamping, ya. Guru pendamping tidak harus Pak Koir, ya, tidak harus, ya. Kepada siapa saja, di mana kamu percaya bahwa orang itu bisa mendampingimu, ya, sampai kamu merasa baik, sampai kamu bisa merasa hijrah betul, sampai kesehatanmu itu membaik, ya. Ya sudah, kamu ikut aja kepada guru itu, ya. Jangan belajar sama YouTube, jangan belajar sama internet, ya, karena ya ada baiknya juga, tapi tidak akan tuntas kalian, ya. Ya mungkin kalian bisa mendengar nasihatnya, tetapi kalian tidak bisa tanya jawab, ya. Sharing secara pribadi tidak bisa. Maka itu kawan, segera cari guru yang baik, pendamping yang baik, terus amalkan apa saja yang diajarkan kepada, ya, diamalkan saja, ya. Ya saya yakin di situ ada solusi, ya. Dan ingat ya, setiap solusi tidak ada yang enak, ya. Orang yang mau hijrah itu juga nggak langsung enak, enggak, ya. Dia butuh proses, dia butuh penyesuaian diri, dia butuh adaptasi. Jadi segera ambil keputusan kawan, ya. Segeralah hijrah ke arah yang lebih baik. Insya Allah hatimu akan tenang dan kamu akan baik-baik saja. Gitu aja dulu ya kawan, jawaban dari Pak Koir. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.